Selamat berjumpa kembali bersama saya Mardiana SPD MPD. Sekarang kita akan belajar tentang perkuliahan mata kuliah metode penelitian kuantitatif ya. Tuh, jadi sebelum kita belajar tentang perhitungan angka atau berhubungan dengan angka-angka untuk menyelesaikan penelitian, maka kita harus tahu terlebih dahulu prosedurnya begitu. Oke, silahkan mengikuti materi ini sampai selesai. Oke, baik. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu yang pertama buku panduan penelitian. Jadi dalam penyusunan penelitian itu kita harus terlebih dahulu mengetahui kita menggunakan panduan yang mana begitu ya. Biasanya ada diberikan oleh setiap universitas ketika kita mendaftar pertama kali. Nah, itulah yang sebagai dasar atau sebagai panduan kita untuk melaksanakan penelitian atau proposal atau skripsi kita nantinya. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang mengapa sih harus ada penelitian begitu ya, atau alasan dari penelitian itu apa begitu ya. Terus yang kedua, kalau memang penelitian itu memang harus dilaksanakan, prosedurnya seperti apa begitu ya. Lalu selanjutnya sistematika proposal skripsinya itu seperti apa begitu ya. Jadi kita akan bahas secara bersama-sama ya tentang beberapa pokok bahasan ini. Oke. Bagian yang pertama, seperti yang saya sudah informasikan tadi, bahwa kita dalam menyusun suatu makalah atau menyusun rencana skripsi kita, maka kita harus tahu terlebih dahulu panduan kita. Nah, tentunya karena kalian dari universitas yang sama, yaitu di Universitas Palangkaraya, tentu kalian akan atau kalian sudah diberikan buku panduan wajib yang kalian akan gunakan sebagai dasar kalian menyusun proposal atau skripsi kalian nantinya ya. Kalau saat ini saya menggunakan pedoman tahun 2014 ya. Tapi kurang lebihnya sama ya, gitu ya. Ini saya memberikan materi sebagai contoh ya, contoh desain yang harapannya tentunya sangat mewakili dari apa yang akan kalian susun nantinya, baik itu proposal maupun skripsi kalian ya. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa sih gitu ya harus ada penelitian, harus kita teliti begitu ya. Nah, jadi dengan adanya harapan ya, lalu harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan begitu ya, maka terjadi kesenjangan. Nah, terjadi kesenjangan tersebut merupakan suatu masalah begitu ya. Nah, merupakan suatu masalah yang tentunya kita akan mencari tahu ya alasan atau bagaimana cara memecahkan masalah tersebut gitu ya. Nah, untuk mengetahui penjelasan atau pemecahan masalah yang ada gitu ya, maka kita harus atau membutuhkan suatu
koherensi atau korespondensi yang nantinya akan menghasilkan teori kebenaran ya. Jadi koherensi didefinisikan sebagai sebuah pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain ya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh begitu ya. Itu menurut Mulyana ya. Dan itu nanti akan menghasilkan suatu teori kebenaran begitu ya. Terus korespondensi itu merupakan prosedur hubungan sosial yang terjadi dalam sebuah institusi atau suatu kelompok atau melalui perusahaan melalui surat menyurat begitu ya, yang nantinya akan atau outputnya akan menjadi suatu teori kebenaran begitu ya. Oke, baik. Dengan panduan teori yang kita gunakan ya, maka kita akan atau kita harapkan dapat menyelesaikan penelitian yang akan kita laksanakan di lapangan begitu. Oke, selanjutnya prosedur penelitian. Untuk melaksanakan penelitian tentu kita membutuhkan atau menyiapkan suatu prosedur yang tepat begitu ya. Salah satunya yaitu memilih masalah ya, memilih masalah itu adalah prosedur yang pertama yang harus kita lakukan. Memilih masalah itu tentu kita harus survei terlebih dahulu ke lapangan begitu ya, atau studi pendahuluan begitu ya. Lalu selanjutnya kita merumuskan masalahnya begitu ya. Setelah mengetahui kesenjangan atau masalah-masalah yang ada di lapangan, lalu selanjutnya kita akan merumuskan masalahnya, bagian-bagian apa yang harus dibahas begitu ya. Karena tentu semuanya tidak mungkin kita bahas semua, jadi kita harus membahas bagian-bagian yang menurut kita harus dipecahkan atau harus diselesaikan. Lalu selanjutnya merumuskan anggapan dasarnya. Ya, jadi setelah kita merumuskan masalah, maka selanjutnya ya kita merumuskan anggapan dasar atau asumsinya ya. Tuh. Lalu selanjutnya kita akan ke tahap merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis itu sangat penting dalam proses penelitian ya. Hipotesis itu adalah merupakan jawaban sementara ya. Gitu. Lalu selanjutnya memilih pendekatan ya. Jadi dalam penelitian penting untuk kita lakukan memilih pendekatan supaya dalam melaksanakan penelitian ke lapangan nantinya bisa berjalan dengan lancar, data-data yang kita peroleh tepat gitu ya. Lalu selanjutnya kita menentukan variabelnya ya. Jadi dalam penelitian juga penting kita harus menentukan variabelnya begitu. Nanti kita akan bahas lebih detail selanjutnya ya tentang variabel. Lalu selanjutnya menentukan sumber data. Jadi untuk menghasilkan hasil penelitian yang tepat bagus gitu ya dan tepat sasaran, maka kita akan memilih sumber data yang tepat juga ya, atau menentukan sumber data yang tepat begitu ya. Lalu selanjutnya kita akan menentukan dan menyusun instrumennya. Jadi dalam penelitian penting kita menentukan instrumen yang tepat ya, sesuai dengan masalah yang akan kita teliti ya. Itu. Jadi kalau penelitian kuantitatif tentu sangat penting ya, harus memilih instrumen yang kita gunakan. Lalu selanjutnya mengumpulkan data. Jadi setelah kita menyusun instrumen atau alat-alat yang kita gunakan dalam penyusunan data, kita mengumpul datanya di lapangan ya. Sesuai dengan judul yang kita pilih ya, dan data apa yang kita butuhkan begitu. Lalu selanjutnya kita menganalisa datanya. Setelah kita memperoleh data di lapangan, maka tahap selanjutnya kita akan menganalisis atau menganalisa ya data tersebut. Lalu selanjutnya tahap yang terakhir yaitu menarik kesimpulan.
dari hasil analisa data yang kita analisis begitu ya. Lalu selanjutnya menyusun laporan atau proposal atau skripsi gitu, begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat sistematika proposal skripsi ya. Tentu berkaitan dengan sistematika, yaitu ada pendahuluan, ada kajian pustaka, ada metode penelitian ya. Bab 1, bab 2, dan bab 3 itu pendahuluan. Tentu kalian semua tahu bahwa di bagian pendahuluan itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian begitu ya. Lalu di kajian pustaka kita akan memuat tentang teori-teori yang relevan ya. Lalu hasil-hasil penelitian terdahulu juga perlu ya. Hasil penelitian terdahulu yang tentunya relevan dengan penelitian yang kita pilih atau judul yang kita pilih begitu ya. Lalu selanjutnya memuat tentang asumsi dan hipotesis penelitian ya. Itu sangat penting kalau penelitian kuantitatif ya. Namun kalau penelitian kualitatif saya rasa itu tidak perlu ya dimuat. Kalau asumsi dan hipotesis itu sangat penting ketika kita penelitian kuantitatif ya. Tuh. Lalu selanjutnya kita akan menyusun kerangka berpikirnya seperti apa, alur berpikirnya seperti apa begitu ya. Lalu bab 3-nya kita akan memuat tentang jenis dan rancangan penelitiannya. Jadi nanti kalian akan menyusun atau membuat jenis rancangan penelitiannya seperti apa begitu ya. Lalu populasi dan sampel. Kalau populasi dan sampel ini kalau penelitian kuantitatif sangat perlu dimuat ya, tapi kalau penelitian kualitatif itu tidak perlu ya dimuat ya. Boleh dimuat atau boleh tidak. Tapi kalau penelitian kuantitatif wajib ya. Lalu selanjutnya sumber dan jenis data. Kalau sumber dan jenis data ini kalau penelitian kualitatif itu informan ya. Tapi kalau kuantitatif ya kita harus melihat data-data yang ada di lapangan, apa-apa yang kita perlukan, butuhkan begitu ya. Lalu selanjutnya teknik dan instrumen penelitian ya. Jadi sangat penting dimuat di metode penelitian itu teknik dan instrumen penelitian ya. Untuk penelitian kualitatif utamanya peneliti itu sendiri ya. Nah, tapi kalau penelitian kuantitatif beda ya. Dia harus memuat teknik dan instrumen yang kita gunakan apa aja begitu ya. Lalu selanjutnya teknik analisa data. Nah, untuk penelitian kuantitatif sangat penting ya, tapi kalau penelitian kualitatif bisa dimuat model analisa interaktif begitu ya. Itu. Tapi kalau penelitian kuantitatif penting ya, teknik analisa data kita menggunakan apa begitu ya. Lalu definisi operasional variabelnya. Jadi sangat penting ya dimuatkan definisi operasional variabelnya seperti apa begitu ya. Oke, selanjutnya latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu kita memaparkan tentang fenomena real ya, atau penting untuk diteliti atau empirik ya, empirik problem, tergambar adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi kita memaparkan sesuatu yang real gitu ya, atau ada suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan begitu. Lalu memuat tentang sedikit teori ya, hasil penelitian terdahulu yang relevan terkait masalah yang diteliti ya. Itu. Jadi ada baiknya dimuat teori ya, hasil penelitian terdahulunya juga bisa yaitu ya. Lalu selanjutnya pokok pikiran dibuat semakin meruncing ya atau mengerucut dari bersifat induktif ya dan bersifat induktif begitu ya. Lalu gambaran keunikan rencana tempat penelitian itu sangat penting juga dimuat di sana ya. Jadi kalau kita meneliti suatu tempat yang berbeda dari biasanya atau sangat unik itu penting juga ya. Itu. Lalu selanjutnya
rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah memuat tentang penajaman lebih spesifik dari latar belakang masalah penelitian kita ya dan masalah yang dipilih. Lalu sebagai pusat perhatian peneliti ya. Jadi rumusan masalah itu sebagai pusat perhatian peneliti tersebut begitu ya. Lalu merupakan pertanyaan yang akan dijawab oleh peneliti, dibuat dalam bentuk kalimat tanya begitu ya. Jadi rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk kalimat tanya ya. Lalu selanjutnya dalam merumuskan masalah itu kita perlu memperhatikan hal-hal yang pertama, gunakan kalimat yang spesifik, dapat diamati dan dapat diukur ya. Lalu hindari kalimat yang masih bersifat umum dan bermakna ganda. Jadi kita perlu menghindari kalimat-kalimat yang bersifat umum dan bermakna ganda begitu ya. Lalu kita gunakan kalimat yang jelas dan tidak bertele-tele atau penggunaan kata-kata yang berulang-ulang begitu ya. Oke, selanjutnya contoh rumusan masalah. Nah, ini ada beberapa contoh rumusan masalah ya. Saya akan ada 4 contoh, namun saya bacakan cuma 1 contoh ya. Misalnya, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara performansi mengajar guru dan motivasi belajar dengan nilai rapot anak kelompok BTK Tunas Rimba Palangkaraya tahun ajaran 2014-2015. Nah, itu contoh rumusan masalahnya ya. Ada juga biasanya yang berupa poin 1 dan 2 dan 3 begitu ya, tapi sesuai dengan judul yang kita ambil begitu ya. Lalu bisa kalian baca atau lihat ada 3 contoh lainnya di sini ya. Oke. Namun saya tidak bacakan secara keseluruhan ya. Oke, selanjutnya contoh rumusan masalah selanjutnya ini kualitatif ya. Kita lewatkan karena kita membahas tentang kuantitatif ya. Oke. Lalu selanjutnya tentang batasan masalah ya. Nah, manfaat batasan masalah ini akan menyetarakan persepsi terhadap masalah yang sebenarnya melalui sudut pandang yang sama ya. Itu gunanya ada pembatasan masalah ya, supaya hal yang kita bahas itu benar-benar sesuatu yang tidak melebihi atau tidak melebar atau meluas ya. Jadi kita berfokus pada masalah yang kita bahas begitu ya. Karena untuk menyetarakan persepsi terhadap masalah yang sebenarnya dari sudut pandang yang sama begitu ya. Lalu kalau kita melihat contohnya di sini ada beberapa ya. Contoh dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi terhadap permasalahan yang diteliti. Nah, itu. Jadi maka masalah penelitian ini terbatas hanya pada hal-hal sebagai berikut. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya ya. Lalu misalnya batasan masalahnya performasi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah tampilan atau unjuk kerja semua guru pada saat mengajar di dalam kelas. Nah, jadi lebih kepada unjuk kerjanya, melihat dari unjuk kerjanya begitu ya. Lalu yang kedua, kelas yang dimaksud adalah ruang kelas di mana anak kelompok B, TK, Tunas Rimba yang berada di Kota Palangkaraya belajar di bidang pengembangan kognitif. Nah, jadi dia membatasi masalahnya hanya di bagian kelas kelompok B atau TK Tunas Rimba ya. Jadi tidak semua kelompok yang dia teliti, tapi hanya kelompok B-nya saja. Nah, itu batasannya ya. Terus masa penelitian dilakukan pada semester ganjil mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2014. Nah, ini contohnya ya. Jadi pembatasannya atau batasan masalahnya itu penelitian ini dilakukan hanya pada semester ganjil.
Jadi tidak di semester genapnya gitu ya. Itu batasannya ya. Oke, itu contoh ya. Lalu selanjutnya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini penegasan dari keinginan, harapan, atau maksud yang akan dicapai peneliti melalui penelitian yang akan dilaksanakan ya. Jadi itu merupakan keinginan, harapan dari peneliti ya yang ingin dicapai begitu ya. Tujuan itu sebaiknya hendaknya mengacu dan konsisten ya dengan rumusan masalah penelitian. Jadi kalau ketika atau saat kita membuat tujuan penelitian itu harus konsisten ya dengan rumusan masalah yang sudah kita susun tadi ya. Gitu. Jadi rumusan tujuan penelitian itu sebaiknya menggunakan kata dan kalimat yang jelas dan tegas begitu ya. Lalu dalam suatu rumusan tujuan penelitian itu hanya memuat secara khusus satu tujuan ya atau spesifik ya. Jangan membuat tafsiran ganda begitu ya. Lalu tujuan penelitian itu harus terus terukur, dapat diukur pencapaiannya begitu ya. Lalu tujuan penelitian itu harusnya logis, masuk akal begitu ya. Jangan sampai nggak masuk akal begitu ya. Lalu tidak ambigu ya atau ambiguous ya, apalagi spekulasi ya. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh spekulasi begitu ya tujuannya ya. Harus jelas. Oke, selanjutnya contoh rumusan tujuan penelitian. Nah, contoh rumusan tujuan penelitian ini ada 3 di sini, cuman saya bacakan hanya satu ya. Untuk mengetahui hubungan antara performasi mengajar guru dan motivasi belajar dengan nilai rapot anak kelompok B TK Tunas Rimba Palangkaraya tahun pelajaran 2014-2015. Nah, itu ya. Itu tujuan penelitiannya. Disesuaikan dengan rumusan masalahnya tadi, disesuaikan dengan batasan masalahnya juga. Tadi ya sudah. Oke. Lalu selanjutnya manfaat hasil penelitian. Nah, jadi dalam manfaat hasil penelitian ini merupakan dampak yang diharapkan apabila tujuan penelitian itu telah tercapai begitu ya. Jadi ketika kita menyusun atau mengolah tujuan penelitian, ketika tujuan penelitian itu tercapai, maka ada beberapa manfaat hasil dari penelitian kita tersebut. Nah, manfaat hasil dari penelitian kita tersebut bisa berupa manfaat teoritis, ada juga nanti manfaat praktisnya begitu ya. Jadi ada 2 hal yang akan kita isi begitu ya. Lalu selanjutnya contoh rumusan manfaat penelitian. Nah, ini ada 3 contoh ya rumusan manfaat penelitian, namun saya akan bacakan hanya satu. Jadi ini sesuai dengan tujuan penelitian tadi ya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan tentang alternatif tindakan bagi guru-guru dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, itu contoh rumusan manfaat hasil penelitiannya ya. Lalu selanjutnya contoh rumusan manfaat hasil penelitian lanjutannya ya. Hasil penelitian ini dapat menjadi pendorong motivasi bagi para guru TK untuk memanfaatkan sistem teknologi dan informasi dalam melaksanakan pembelajaran di TK sehingga lebih menarik dan menyenangkan begitu ya. Jadi kenapa saya contohkan di siswa TK karena LS ada kaitannya dengan pendidikan luar sekolah ya, informal begitu, termasuk juga TK. Lalu kajian teoritis atau kajian pustakanya ya. Jadi teori-teori yang relevan ya dengan permasalahan yang diteliti. Jadi kita memuat beberapa teori-teori yang relevan yang tentunya harus sesuai atau relevan dengan permasalahan yang kita teliti ya. Jadi kita gunakan dari berbagai sumber ya, dan dari
berbagai ahli ya, gitu. Jadi kita memuat beberapa teori yang sesuai dengan masalah yang kita teliti, namun sumbernya itu beragam, bisa beragam ya, dan juga dari berbagai ahlinya ya. Terus hasil-hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Nah, jadi hasil-hasil penelitian yang dimiliki relevansinya dengan masalah yang kita teliti itu sangat penting ya, kita muat juga. Lalu selanjutnya asumsi dan hipotesis. Jadi kita penting membuat asumsinya, lalu membuat hipotesisnya ya, dan kerangka berpikirnya ya. Itu di bagian kajian pustaka ya. Oke, selanjutnya asumsi ya. Tadi kita bahas tentang asumsi. Nah, asumsi ini dapat diartikan sebagai dugaan yang diterima sebagai dasar ya, atau landasan berpikir karena dianggap benar begitu ya. Lalu dalam konteks penelitian asumsi diartikan sebagai anggapan dasar ya, yaitu suatu bentuk pernyataan atau sesuatu yang diakui kebenarannya atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Ya, itu namanya juga asumsi begitu ya. Dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu begitu ya. Nah, apa sih fungsinya kita membuat asumsi? Yang pertama menjadi dasar pijakan yang kuat bagi masalah yang diteliti ya. Lalu yang kedua untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat penelitian kita ya. Lalu sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian. Nah, itu jadi asumsi kita itu sebagai dasar kita untuk merumuskan hipotesis kita ya. Lalu selanjutnya cara kita merumuskan asumsi yang pertama dengan banyak membaca buku ya, jurnal, surat kabar dan buletin, majalah, hasil penelitian dan mengakses internet dan lain sebagainya ya. Terus juga dengan banyak mendengar televisi, radio, ceramah dan memperbanyak pengetahuan yang lainnya. Dengan banyak mengamati langsung ke lokasi juga ya bisa ya. Jadi atau lokasi yang terkait dengan masalah penelitian kita tersebut ya. Lalu melalui ketajaman berpikir kita atau intuisi kita juga ya, yang muncul dari pengetahuan yang sebelumnya begitu ya. Itu cara-cara kita untuk merumuskan asumsi kita ya, asumsi penelitian secara khususnya. Oke. Nah, yang selanjutnya hipotesis. Nah, hipotesis itu dapat diartikan sebagai suatu jawaban dari suatu pertanyaan atau rumusan masalah ya, yang kebenarannya masih lemah ya, kebenaran sementara ya, yang untuk itu perlu dibuktikan atau diuji begitu ya. Atau bahasa singkatnya hipotesis itu jawaban sementara begitu ya. Kenapa kita harus menyusun atau membuat hipotesis dalam penelitian? Nah, salah satunya yaitu sebagai penjelasan sementara ya tentang gejala-gejala atau persoalan yang diteliti ya, sebagai pengarah kegiatan penelitian kita begitu ya, dan juga sebagai kerangka awal dalam menyusun kesimpulan hasil penelitian kita begitu ya. Maka penting kita menyusun hipotesisnya sebagai kerangka awal dalam penyusunan kesimpulan hasil penelitian kita begitu ya. Nah, hipotesis itu ada beberapa syarat ya. Hipotesis itu harus mengacu pada asumsi penelitian yang sudah dirumuskan tadi ya, yang sudah dirumuskan oleh peneliti ya. Hipotesis itu dirumuskan dengan singkat tapi jelas begitu ya. Jadi tidak mengembang begitu ya. Jadi harus singkat, jelas ya. Lalu harus menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih dari dua variabel penelitian gitu ya. Jadi harus menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih dari suatu variabel penelitian ya. Lalu harus didukung oleh teori-teori dari para ahli dan hasil penelitian yang relevan gitu ya. Jadi harus ada dukungan teori-teori dari para ahli juga ya. Lalu jenis hipotesis itu
ada dua ya, ada hipotesis kerja dan ada hipotesis nol. Hipotesis kerja itu bisa dikatakan hipotesis alternatif dan disingkat dengan HA ya. Lalu atau bisa juga dilambangkan dengan HI begitu ya. Lalu kalau hipotesis nol bisa juga disebut dengan hipotesis statistik ya, disingkat dengan HO begitu ya. Oke, selanjutnya contoh hipotesis. Nah, ada beberapa contoh hipotesis di sini. Tapi saya akan bacakan hanya satu ya. HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara performasi mengajar guru dan motivasi belajar dengan nilai rapot anak kelompok B TK Tunas Rimba Palangkaraya tahun pelajaran 2014-2015. Sedangkan HA-nya terdapat hubungan yang signifikan antara performasi mengajar guru dan motivasi belajar dengan nilai rapot anak kelompok B TK Tunas Rimba Palangkaraya tahun pelajaran 2014-2015. Nah, itu contohnya ya. Contoh kita merumuskan HO dan HA dalam hipotesis kita ya. Di mana HO tadi ya. Mana HO tadi namanya hipotesis statistik ya. Lalu HA tadi hipotesis kerjanya ya. Oke, selanjutnya atau contoh hipotesis yang selanjutnya, karena ini terakhir ya, saya bacakan. HO tidak terdapat pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap kemampuan motorik kasar anak kelompok B TK Banyangkari Kota Palangkaraya tahun pelajaran 2014 dan atau 2015. HA-nya terdapat pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap kemampuan motorik kasar anak kelompok B TK Bayangkari Kota Palangkaraya tahun pelajaran 2014-2015. Nah, oke baik. Terima kasih. Demikianlah contoh desain penelitian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kerangka berpikir. Itu seperti apa cara menyusunnya ya. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat.